Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Raka Pradana. Saya dari kelompok 2 Manajemen 20K akan mempresentasikan materi tentang definisi bisnis mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan membahas 5 bab, yaitu pengertian dari bisnis, tujuan dari bisnis, jenis-jenis bisnis, fungsi utama bisnis, dan yang terakhir adalah manfaat bisnis. Pertama, pengertian bisnis. Terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis. Pertama, bisnis merupakan kegiatan-kegiatan, dan kedua, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Definisi Raymond E. Gloss dalam bukunya Business in Nature on Environment, bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Kedua, definisi Bonnet dan Court 2002, bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan untuk mencari laba dan oleh sebuah perusahaan sistem ekonomi. Sebagian bisnis menghasilkan barang seperti mobil, chip komputer, makanan sereal. Sebagian lainnya memproduksi jasa seperti asuransi, hotel, dan sebagainya. Yang terakhir, definisi Hua Te Chu et al. 1990. Bisnis adalah suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Materi kedua, pembagian bisnis dapat dibedakan berdasarkan atas jenis kegiatannya. Atas dasar ini, bisnis dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah bisnis yang bergerak dalam bidang kegiatan pertambangan atau menggali bahan tambang yang terkandung dalam perut bumi. Misalnya, pabrik semen, tambang timah, aluminium, tembaga, serta perum Pertamina yang menghasilkan minyak dan gas bumi, dan sebagainya. Yang kedua, bisnis agraris. Bisnis yang bergerak di bidang pertanian termasuk pula perikanan, peternakan, perunggasan, perkebunan, serta lainnya. Yang ketiga, bisnis industri. Bisnis yang bergerak di bidang industri manufacturing, misalnya tekstil, garmen, mesin-mesin, mebel, pesawat terbang, mobil, serta sepeda motor, kapal laut maupun pabrik kertas, tropikal, dan sebagainya. Yang keempat, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak dalam bidang jasa yang menghasilkan produk-produk yang tidak berwujud seperti jasa pendidikan, kecantikan, perbankan, kesehatan, penanggulangan risiko, jasa pariwisata, dan sebagainya. Materi yang ketiga, jenis bisnis berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, from utility. Bisnis yang berusaha merubah suatu benda menjadi benda lain yang berbeda sehingga lebih bisa bermanfaat bagi manusia. Misalkan bisnis mebel, genting, roti, dan garmen. Yang kedua, place utility. Bisnis yang memindahkan suatu dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih bermanfaat, bergerak di bidang transportasi, baik itu angkutan manusia, angkutan darat, maupun darat, laut, dan udara. Yang ketiga, time utility. Bisnis yang menjalankan usaha penyimpangan dengan tujuan agar barang dari suatu waktu apabila kurang bermanfaat, maka disimpan terlebih dahulu. Kemudian di saat lain akan dikeluarkan bila barang itu sudah lebih bermanfaat, misalkan bulog, pergudangan, di pelabuhan-pelabuhan, dan sebagainya. Yang terakhir, position utility. Bisnis yang menjalankan usahanya untuk menciptakan atau memenuhi kegunaan pemilikan terhadap suatu barang atau jasa. Contohnya, pertokoan, perdagangan. Materi selanjutnya, fungsi utama bisnis. Terdapat 5 fungsi utama bisnis, yaitu manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, dan sistem informasi. Materi selanjutnya, manfaat bisnis. Yang pertama, bebas mengatur waktu, mendapat pengakuan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi bos. Yang keempat, menggaji diri sendiri. Dan yang kelima, masa depan yang lebih baik.
Materi selanjutnya tujuan dari bisnis. Segala sesuatu tentunya memiliki tujuan. Begitu pula dengan bisnis. Tujuan bisnis yang paling utama yaitu mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan bisnis ada dua, yaitu keuntungan bagi suatu perusahaan dan keuntungan bagi diri sendiri. Keuntungan bagi suatu perusahaan adalah keuntungan atau profit, mendapat penggadaan barang atau jasa, kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, full employment, keberadaan perusahaan dalam jangka panjang, kemajuan atau pertumbuhan, dan prestis dan prestasi. Keuntungan bagi pelaku bisnis adalah ingin mencukupi berbagai kebutuhannya untuk memakmurkan keluarga, ingin namanya dikenal banyak orang karena ingin menjadi penerus usaha keluarga, ingin mencoba hal baru, ingin mempunyai usaha sendiri dan tidak bekerja di orang lain, dan ingin mendapatkan simpati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apa ada salah kata dan banyak pengucapan yang kurang jelas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.